Apakah kamu pernah merasa ribet harus buka SIM tray, pakai SIM ejector yang sering hilang ini? Atau kesel karena mesti antri buat urus ganti SIM card yang rusak? Nah, bisa jadi inilah saatnya kamu kenalan lebih dekat sama teknologi eSIM. Tapi, penting nggak sih untuk sekarang ini beli smartphone yang udah support eSIM? eSIM adalah versi digital dari kartu SIM yang biasa kita pakai. Bedanya, dia tertanam langsung di dalam smartphone, tanpa kartu fisik. Dan baru-baru ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong migrasi ke teknologi eSIM. Katanya sih, ini buat ningkatin keamanan digital nasional, karena eSIM jauh lebih susah dipalsukan dan lebih aman. Tapi kenyataannya, belum semua smartphone di Indonesia mendukung eSIM. Biasanya, fitur ini baru ada di model flagship atau kelas menengah ke atas. Contohnya nih, seri iPhone dari model XS ke atasnya. Samsung Galaxy seri S, beberapa seri A, M, dan seri Z Fold dan juga Flip. Untuk Google Pixel, yaitu seri 2 dan di atasnya ya, bergantung region mana. Juga beberapa model Oppo, Huawei, dan juga merek lainnya. Kalau kamu pakai HP entry level, kemungkinan belum support eSIM. Fakta menariknya nih, beberapa smartphone sekarang udah nggak punya slot SIM card fisik sama sekali. Misalnya iPhone 14 versi Amerika, dia cuma mendukung eSIM. Artinya, kalau kamu belum pakai eSIM, ya nomor kamu nggak bisa dipakai sama sekali di model itu. Nah, ini bisa jadi peringatan juga buat yang beli HP dari luar negeri ya. Terus kalau eSIM itu digital, berarti kita bisa simpan banyak nomor sekaligus dong. Jawabannya iya, tapi ada batasnya. Rata-rata smartphone bisa simpan dari 5 sampai 8 profil eSIM. Tapi biasanya hanya satu atau dua nomor yang bisa aktif sekaligus. Cocok banget buat kamu yang punya nomor pribadi, nomor kerja, dan sering traveling ya, dan butuh nomor lokal. Terus kabar baiknya lagi nih, sekarang kita nggak perlu ke gerai provider buat pindah dari SIM fisik ke eSIM. Semuanya bisa dilakukan dari rumah. Cukup scan QR code dari operator dan dalam hitungan menit, nomor kita udah bisa langsung aktif. Beberapa operator besar di Indonesia kayak Telkomsel, XL, dan Indosat udah support ini. Saya sendiri udah pernah coba beberapa bulan yang lalu ya, pindahin nomor utama Indosat ini dari SIM card fisik menjadi eSIM. Tapi namanya teknologi pasti ada plus minusnya ya. Kelebihannya eSIM ya nggak bisa hilang atau rusak. Aktivasinya cepat, bisa disimpan dan mudah sekali ganti-ganti nomor. Lebih aman juga dari penyadapan ya, dan nggak bisa dipalsuin. Kekurangannya dari eSIM ya tadi nggak semua HP sekarang udah support dan nggak semua operator punya versi eSIM ya. Jadi apakah penting beli smartphone yang ada fitur eSIM? Kalau kamu suka yang praktis, punya beberapa nomor dan sering traveling ke luar negeri, eSIM bisa jadi solusi yang bagus dan aman. Tapi kalau kamu masih nyaman dengan SIM fisik dan belum perlu fitur tambahan, ya belum wajib juga sih. Ini baru hanya imbauan ya. Tapi satu hal yang pasti, arah teknologi udah mulai berubah dan eSIM kemungkinan besar akan jadi standar di masa depan. Jadi ya siap-siap aja lah. Gimana menurut kamu? Apakah penting untuk pindah ke eSIM? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.